92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Akhirnya bisa istirahat juga. Beres-beres udah. Mandi juga udah. Makan udah. Buka media sosial dulu ah. Tapi bosen. Medsos isinya gitu-gitu aja. Siapa bilang? Coba lihat dulu Instagram @mkfmjogja. Hah? Emang ada apa? Coba aku buka deh. MQFM Jogja. Wah, update banget postingannya. Mana rapi banget lagi. Masih ada lagi. Coba YouTube-nya @mkfmjogja. Oke. YouTube MQFM Jogja. Masya Allah. Oh, ternyata selama ini siaran di MKFM Jogja ditayangkan live di YouTube toh. Loh, ini rekamannya diupload juga. Komplitnya. Wah, tambah semangat aku jadi sahabat MK. Siapa bilang zaman sekarang dengerin radio cuma di udara aja? Kini MKFM Jogja juga hadir di YouTube. Simak siarannya live di YouTube MKFM Jogja. Dan simak informasi programnya di Instagram @mkfmjogja. MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Bukti keberanian dan kesabaran Rasulullah dalam menghadapi celaan dan penganiayaan dari kaumnya sendiri adalah apa yang beliau lakukan di Perang Uhud. Dalam peristiwa tersebut, beliau bertempur dengan semangat tempur yang hebat. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam kepasrahan mengandung makna ketaatan dan peribadahan kepada Allah semata. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah mendefinisikan kepasrahan dengan lafaz berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, tunduk kepadanya dengan menaatinya, dan benci terhadap perbuatan menyekutukan Allah atau syirik dan pelakunya. 92,3 MKFM Yogyakarta. Bincang kesehatan bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kita bahas tema tentang cacar monyet. Nah, tema kita kupas tuntas tentang cacar monyet. Apa itu cacar monyet, kemudian apa penyebabnya, apalagi biasanya gejala, lalu penanganannya, termasuk orang-orang di sekitar ini perlu bersikap seperti apa? Apakah sama dengan ketika ada COVID-19 begitu ya? Perlu jaga jarak, kemudian pakai masker, semacam itu. Nah, kita nanti coba bahas bersama narasumber kita, Dr. Dimas Muhammad Akbar. Kita cek ini sudah terhubung belum ya? Kita coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dimas. Baik, nanti kita coba hubungi kembali. Ini tentang cacar monyet ya. Tadi di sesi pertama kita sudah sempat singgung juga. Kalau tidak salah tanggal 22 Agustus itu terkonfirmasi pasien pertama di Indonesia yang dinyatakan terkena cacar monyet. Sebelum di Indonesia, berbagai negara sudah mengonfirmasi adanya pasien yang positif terkena cacar monyet. Bahkan angkanya disebut sampai 80-an negara. Nah, dari mana cacar monyet ini berasal? Tadi sudah coba kita gali juga informasinya. Ini dari negara-negara di Afrika. Saya belum tahu negara mana yang paling khas begitu ya, tapi ada di wilayah Afrika. Statusnya adalah endemik. Endemik itu artinya kalau di Indonesia itu seperti misalnya demam berdarah begitu. Jadi seperti penyakit yang khas di wilayah Indonesia dikarenakan faktor tertentu. Misalnya kalau demam berdarah di Indonesia ini kan karena memang keberadaan nyamuk pembawa virus apa ya kalau DBD, virus Aedes aegypti ya kalau nggak salah itu ya. Dan itu makin mudah tersebar ketika musim hujan. Nah,
Nanti kalau musim kemarau angkanya turun lagi, musim hujan nambah lagi. Biasanya siklusnya terjadi seperti itu. Nah, itu kalau DBD di Indonesia ya, statusnya endemik. Nah, untuk virus cacar monyet sendiri atau penyakit cacar monyet ini di Afrika statusnya seperti itu ya, endemik. Tapi beberapa kurang lebih setahun terakhir ya, berbagai negara mengonfirmasi adanya virus tersebut, pasiennya positif di berbagai negara tersebut, angkanya sampai 80-an negara. Jadi statusnya bisa dibilang epidemik mungkin ya, karena sudah menyebar ke beberapa wilayah. Nah, apakah statusnya sudah menjadi pandemi ketika seluruh dunia, hampir seluruh dunia mengonfirmasi adanya virus ini? Nampaknya juga tidak sampai ke pandemi ya, berbeda dengan COVID-19 yang setiap negara angka yang dinyatakan positif COVID-19 angkanya cukup tinggi di semua negara. Sedangkan kalau untuk cacar monyet ini, kalau kita lihat setidaknya di Indonesia tadi satu yang dinyatakan positif, itu pun baru belum ada sebelum yang lalu. Nah, sebagai antisipasi kita masyarakat perlu tahu juga ya seperti apa cacar monyet. Nah, kita coba bahas nanti di kupas tuntas tentang cacar monyet. Nah, sambil menunggu untuk bisa terhubung, saya coba gali lagi nih beberapa informasinya tentang cacar monyet. Yang pertama mulai dari antisipasi awal ya. Tentu kalau dari pemerintah ataupun dari sudut pandang kesehatan secara umum ya, disiplin ilmu yang berlaku secara internasional, yaitu adanya vaksin. Nah, di Indonesia ini kalau datanya yang sudah disiapkan ada 10.000 vaksin. 10.000 vaksin ini nanti akan diberikan kepada, tentu yang pertama adalah yang menderita cacar monyet yang sedang dalam masa inkubasi. Kemudian kepada yang kontak erat dengan si pasien tersebut. Berarti di sini bisa anggota keluarganya ataupun tenaga medis yang menangani si pasien tersebut. Cacar monyet adalah penyakit zoonosis yang artinya dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Awalnya cacar monyet merupakan penyakit endemik di daerah hutan hujan tropis di Afrika Tengah dan Afrika Barat. Namun saat ini cacar monyet tidak lagi menjadi endemik ya di kawasan tersebut, karena dalam beberapa bulan terakhir cacar monyet menyebar dengan cepat di lebih dari 100 negara di dunia. Cacar monyet merupakan penyakit langka yang dipicu oleh virus monkeypox. Penyakit ini biasanya dimulai dengan gejala yang mirip dengan flu, termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, kedinginan, kelelahan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, gejala-gejala tadi nampak khas mirip begitu ya dengan yang biasa dialami ketika sedang flu ya. Ada gejala flu berarti ada mungkin bersin-bersinnya, hidung meler begitu, mungkin ada batuknya juga, ada demam berarti ini ada peradangan begitu ya, sehingga ada demam, dan ada sakit kepalanya, ada nyeri otot. Nah, ini nyeri otot juga kalau di flu, kita mengalami flu mungkin ya, kalau di Indonesia ada flu, ini ada yang sampai ke nyeri ototnya, ada yang tidak juga ya, hanya sebatas mungkin sampai ke sakit kepalanya. Tapi kalau di cacar monyet ini sampai ada nyeri otot, termasuk ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini pembengkakan kelenjar getah bening termasuk salah satu ciri adanya radang ya, termasuk demam tadi. Nah, yang kemudian menjadi terasa lebih berat untuk gejalanya tadi ini kalau gejala tadi berkembang menjadi ruam yang sakit begitu kalau disentuh ataupun tidak disentuh ya, tapi ada ruam itu terasa cukup menyakitkan begitu menurut datanya, dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini yang kondisi yang dirasa lebih berat dibanding influenza biasa. Bagaimana dengan pendapat dari WHO? Nah, dari WHO sendiri atau Badan Kesehatan Dunia menetapkan cacar monyet sebagai keadaan darurat global. Dengan ditetapkannya cacar monyet sebagai keadaan darurat, artinya WHO sekarang memandang wabah ini sebagai ancaman yang cukup signifikan bagi kesehatan global. Nah, jadi statusnya sudah dianggap sebagai darurat global nih, sahabat MK. Artinya kita termasuk bagian dari global begitu ya. Dan ini darurat global, kita perlu juga mengantisipasi
Nah, setidaknya data-datanya semoga bisa terus dipantau ya oleh pemerintah, termasuk antisipasinya. Nah, kita nanti coba bahas lagi ya, mungkin poin apa itu virus cacar monyet atau apa itu cacar monyet tadi sudah kita bahas, lalu apa gejalanya, nanti kita coba bahas lagi aspek-aspek lainnya. Anda bisa sampaikan juga barangkali ada hal-hal yang Anda ketahui terkait dengan cacar monyet ini, silakan dikirim di WhatsApp 0815 78 600 923. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia.